Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Hasbullah. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 6. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Setelah berdoa, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, adik-adik sekalian, mari kita mengamati gambar. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, adik-adik sekalian, ayo perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Mari kita membaca bersama-sama. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak kampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri keberkahan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itu yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, anak-anak, tugas kalian setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Tuliskan pertanyaan yang telah kamu buat dengan teman pada komentar video ini. Lalu kalian menjawab pertanyaan teman-teman lainnya. Tugas berikutnya, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut ini. Apa perbedaan yang ada, bagaimana menyikapinya, dan apa manfaat hidup rukun. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Kali ini kita belajar Lego-Lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang.
Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirip pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Mari kita perhatikan posisi penari berikut. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya, tari Yospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari garis Cengkedan dari Bali. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya, tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya, tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai, Sumatera Barat. Nah, anak sekalian, tugas kalian pertama, temukan berbagai tari di daerahmu. Kemudian sebutkan pola lantai tariannya. Kedua, praktikkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menggambar pola lantai tersebut. 3. Diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman sekelasmu. Baik anak-anak sekalian, terima kasih telah belajar bersama Kak Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.